Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, kekuatan, taufik, hidayah, inayah untuk menjalankan ibadah puasa kita pada tahun ini dengan dalam keadaan mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian mudahan juga kita berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perkumpulan kita pada kesempatan kali ini di waktu dan tempat yang mulia ini insyaallah mendatangkan manfaat bagi kita, mendatangkan ilmu, mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang begitu besar pahalanya. Dan puasa ini tidak ada bandingannya dari segi pahalanya. Kalau misalnya nih, kita tahu pahala orang baca Al-Quran satu hurufnya itu dinilai 10. Itu disebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran dapat 10 nilainya. Ada nilainya. Ini di hari-hari biasa. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Maka nilainya lebih dilipat gandakan 10 kali lipat lagi. Makanya kita tidak heran ketika memasuki bulan Ramadan. Kita sering melihat orang-orang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Membuat program-program Al-Quran. Dibacakan mungkin satu hari, satu malam, satu juz atau bahkan lebih di pondok atau di masjid, di santren, di musola dan lain sebagainya. Karena besarnya pahala nilai ganjaran orang yang membaca Al-Quran itu. Ada nilainya. Atau orang melaksanakan sholat berjamaah. Itu nilainya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Disebutkan sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah dikerjakan 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Ada nilainya 27. Atau contoh lain, amalan yang lain, orang misalnya sholat di Masjidil Haram. Itu lebih baik 100.000 kali 100.000 rakaat di luar dibanding di luar Masjidil Haram. Ada nilainya. Ada nilainya. Tapi luar biasanya ibadah puasa yang kita lakukan ini itu tidak ada penjelasan khusus di dalam hadis, di dalam riwayat berapa kadar nilai besar pahala orang yang mengerjakan puasa, ibadah puasa itu. Kenapa seperti itu? Karena puasa ini hubungan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan rahasia antara
seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena rahasia, maka pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, setiap amalan anak cucu Adam itu untuk dirinya. Jadi kalau misalnya nih, kita sholat itu untuk siapa? Untuk diri kita, untuk kebaikan yang kembali kepada diri kita. Dan kita yakini, harus meyakini, setiap amalan soleh yang kita lakukan sesuai dengan syariat agama, itu pasti ada kebaikan yang kembali kepada diri kita. Baik itu dari Allah maupun dari manusia. Dari Allah misalnya dijanjikan pahala, dijanjikan surga. Kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia misalnya dihormati, dimuliakan, diberikan kebaikan di manusia, walaupun memang bukan itu yang jadi tujuannya. Tapi fitrahnya seperti itu. Misalnya kita ini sering bantu orang, sering nolong orang, sering bersedekah. Nah, orang pun akan memandang baik kepada diri kita, walaupun kita tidak pernah menginginkan hal itu. Jadi, fa'innahu kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Untuknya, kebaikannya untuknya. Buktinya kita mendapatkan juga kebaikan dari kebaikan yang kita perbuat. Illa siyam. Nah itu, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu untukku. Karena untukku, maka aku yang akan membalasnya berapa kadar pahalanya. Nah itu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan puasa ini adalah hubungan rahasia antara Allah dan hamba. Jadi Allah yang menentukan kadar puasanya. Kalau orang nggak cerita dia sedang puasa, itu orang lain nggak bakalan tahu. Kecuali ditanya. Karena sama saja kelihatannya orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Kalau di bulan Ramadan tentu semuanya puasa. Tapi di luar Ramadan misalnya orang yang sering puasa, itu orang tidak akan tahu kalau tidak dia ditanya. Atau kalau dia tidak ngomong. Itu artinya hubungan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan seperti itu, ritual ibadahnya tidak ada yang mengetahui. Beda dengan yang lain. Sholat diketahui. Berbuat baik diketahui. Akhirnya mendapatkan kebaikan juga dari sesamanya. Nah itu kelebihan berpuasa itu. Dan pahala orang yang mengerjakan puasa tadi ini tidak ada penjelasan khusus mengenai kadar pahalanya. Artinya terserah Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahalanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama juga banyak menafsirkan mengenai fa innahu li wa ana ajzi bihi itu. Di antaranya Imam Sufyan ibnu Uyainah. Beliau menafsirkan hal itu bahwa kezaliman yang pernah kita perbuat ini di dunia, menzolimi orang, menggibahi orang, atau punya hutang yang belum pernah dibayar, belum diselesaikan di dunia, kemudian dibawa mati. Nah, nanti di akhirat, itu penyelesaiannya, hutang yang belum diselesaikan itu di dunia, dibayar dengan amal. Atau pernah menggibahi orang, itu dibayar nanti dengan amal. Misalnya, si A punya amalan pahala sholat 100 rakaat, tapi dia pernah gibahi si fulan. Akhirnya pahala sholatnya yang 100 rakaat dipotong menjadi 50 rakaat, dikasih ke orang yang digibahi, orang yang dizolimi. Nah itu, begitu seterusnya, sodakoh, zakatnya, itu akan dipotong dengan
kezaliman yang pernah dia perbuat di dunia. Begitu itu semua habis, tersisalah amalan puasa ini. Dan amalan puasa ini tidak bisa dibayarkan untuk membayar hutang sangkut paut yang pernah dia lakukan, kezaliman, ghibah yang pernah dia lakukan semenjak di dunia yang belum dia halalkan. Puasa ini tidak bisa dipakai untuk itu. Karena puasa ini untuk Allah, bukan untuk yang itu. Itu maksudnya. Lalu Allah lah nanti yang akan menanggung perkara-perkara kezoliman, ghibah ataupun utang piutangnya nanti di dunia dengan sebab puasanya itu. Nah, itu pendapat yang pertama. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan bisa pahala puasa itu dibayarkan untuk kezaliman yang pernah dilakukan, bayar hutang, kezaliman yang pernah dilakukan waktu di dunia itu bisa. Tapi tidak habis-habis. Bisa tapi nggak habis-habis. Karena kalau sholat kan bisa habis. Dibayarkan habis. Zakat dibayarkan habis. Haji dibayarkan dengan sebab dia menzalimi dulu di dunia, dibayarkan dengan hajinya bisa habis. Tapi kalau puasa ini bisa dibayarkan juga, tapi nggak habis-habis. Karena besarnya pahala ganjaran orang yang mengerjakan ibadah puasa itu. Nah, itu besarnya pahala orang yang mengerjakan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan ini tentunya kita semakin semangat lagi untuk berpuasa, meningkatkan ibadah di bulan puasa, dan menjauhi dari segala hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita tentunya dan puasanya itu sendiri. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu berbahagialah bagi orang yang senantiasa mengerjakan ibadah puasa. Karena Nabi menyebutkan lisaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka. Masya Allah, waktu kita berbuka semuanya senang. Kenapa? Karena kita berhasil telah mengerjakan puasa, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu datang azan waktu berbuka, Masya Allah senangnya luar biasa. Walaupun mungkin berbuka hanya dengan air, misalnya air putih itu sudah senang luar biasa. Apalagi kalau sampai bukanya itu dengan yang banyak, ada gorengan, ada buah-buahan, minumannya yang tidak biasa, yang mewah-mewah, apalagi yang seperti itu kan. Bahkan mungkin saking bahagianya itu sebelum berbuka sudah disebur, ada yang sebur duluan nasinya kan, saking bahagianya. Nah, itu disebur duluan nasinya. Nah, itu saking bahagianya, itu bukti bahwa ketika berbuka itu memang tempat kita bahagia bagi orang yang mengerjakan puasa. Nah, itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua yang dia dapatkan yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mengerjakan puasa itu. Nah, itu dua kebahagiaan yang didapatkan bagi orang yang berpuasa. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan penerimaan terbaik insyaallah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain pahala puasa yang begitu besar, ternyata puasa ini juga memiliki pendidikan yang tinggi. Pendidikannya yang tinggi. Tarbiyahnya. Yang pertama, pendidikan dari puasa ini mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Bagaimana maksudnya disiplin? Disiplin begitu sudah imsak
atau sudah azan subuh, nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum, nggak boleh mengerjakan sesuatu hal yang membatalkan puasanya. Begitu nanti maghrib, azan, nah semuanya berbuka. Dimanapun kita berada. Dimanapun. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Arab. Waktu terbit tidak boleh, nanti bolehnya waktu terbenam matahari. Nah ini mendidik kita untuk disiplin. Artinya kalau sudah terbit fajar, sudah tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Kalau makan minum berarti puasanya batal. Nah itu kan disiplin seperti itu. Nah ini disiplin ini kalau kita bawa dalam kehidupan kita, di kantor, di tempat kerja, menjadi pelajar, menjadi santri, menjadi orang yang ibadah, ahli ibadah, disiplin ini selalu dibawa, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Nah ini disiplin dimanapun. Ini kalau kita bisa bawa dalam kehidupan kita. Ini pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari pendidikan puasa itu, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang disiplin. Yang kedua, pendidikan yang bisa kita ambil dari puasa ini mendidik kita menjadi orang yang jujur. Jujur bagaimana? Artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah puasa, di luar rumah juga puasa. Ketika bertemu dengan teman-teman di luar, puasa. Pas di rumah, buka sendiri. Nah kan, itu berarti tidak jujur. Nah, puasa ini mendidik kita untuk jangan sampai seperti itu. Artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat. Di kamar sendirian, dimanapun. Dan ini kalau bisa kita bawa juga di dalam kehidupan kita, di dalam tempat kerja, atau dimanapun, nah, kita akan jauh insya Allah dari maksiat. Karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, puasa itu mendidik kita untuk menahan hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu ini kan keinginan kita begitu banyak. Mau makan, mau jalan, mau yang senang-senang. Bahkan keinginan kita ini terkadang menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Tapi ingin aja. Nah ini nafsu ini. Nah nafsu ini kalau tidak ditahan akan berbahaya. Makanya kata para ulama, nafsu ini aslu kulli syarrin. Pokok pangkal segala keburukan. Nah di bulan puasa ini kita dididik untuk menahan hawa nafsu agar puncaknya nanti menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Masya Allah, kalau kita lihat, sering kita dengar ceritanya hawa nafsu ini. Ketika Allah ciptakan, ditanya oleh Allah, siapa kamu? Nafsu ini menjawab, kamu ya kamu, saya ya saya, kata nafsu. Disiksa lagi oleh Allah, dibakar di api neraka, diangkat lagi, ditanya, siapa kamu? Kamu ya kamu, kata nafsu. Mengatakan kepada Allah, saya ya saya. Dia tidak mau mengakui sebagai hamba. Begitu seterusnya dibakar lagi, begitu diangkat, ditanya, siapa kamu? Kamu ya kamu, saya ya saya. Nafsu ini selalu mengatakan seperti itu. Nah, ketika kemudian nafsu ini tidak diberi makan, tidak diberi minum, di saat itulah nafsu mengaku bahwa saya ini hamba. Nah, di sini pelajaran yang kita bisa ambil bahwa ternyata salah satu cara untuk menekan hawa nafsu ini yaitu dengan cara mengurangi makan dan mengurangi minum. Nah itu, mengurangi makan, mengurangi minum dengan cara berpuasa ini adalah salah satu cara untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Makanya ketika berpuasa itu, ketika ada orang yang mencela, ketika ada orang yang ingin menyakiti, di situ hawa nafsu kita juga dipertaruhkan. Artinya kita harus menahan. Diajarkan bahwa apabila kalian sedang berpuasa, kemudian ada orang yang mencela, maka katakanlah,
saya sedang berpuasa. Supaya tidak mengikuti hal-hal yang tercela tadi, yang bisa membatalkan pahala puasanya itu. Nah ini, pendidikan dari kita berpuasa itu untuk menekan hawa nafsu kita ini. Dengan begitu, menekan hawa nafsu, kita menjadi orang yang terkontrol. Sehingga menjadi orang yang bertakwa. Karena begini, maksiat itu bersumber sebagian besarnya juga dari hawa nafsu. Ada maksiat yang bersumber dari hawa nafsu, ada maksiat yang bersumber dari setan, bisikan setan. Tapi dari dua ini ada sedikit perbedaan. Kalau maksiat yang bersumber dari hawa nafsu itu biasanya tertuju pada satu tujuan. Tapi kalau dari setan, yang penting maksiat. Itu kalau dari setan. Contohnya, misal orang maling, ngerampok di rumah orang. Kemudian yang dia ingin tuju ini cari uang. Cari uang. Sampai di rumah orang itu geledah-geledah, tidak temukan uang. Tidak temukan uang, pulang. Tidak ada yang dia dapatkan. Nah ini dari nafsu. Atau berzina. Contoh lain, mau berzina. Si A ingin berzina dengan si A. Si A ingin berzina dengan si Fulan misalnya. Tapi si Fulan tidak ada di situ waktu itu. Atau nggak maulah. Nah, dia nggak berzina akhirnya, nggak jadi. Itu kalau nafsu. Tertuju biasanya nafsu itu pada satu tujuan. Tapi kalau bersumber dari setan, yang penting maksiat. Misalnya maling tadi, ngerampok, geledah-geledah cari uang. Ternyata tidak ditemukan uang. Tapi ada barang-barang berharga yang lain. Baju diambil, yang penting maksiat, yang penting ngambil aja. Nah ini dari setan biasanya seperti itu. Bisa juga dari setan dan bercampur dengan hawa nafsu. Atau misalnya berzina. Pengen berzina dengan si A. Ternyata si A nggak ada di waktu itu. Atau dia tidak mau. Nah kalau dari setan yang penting maksiat. Ya sudah cari si B aja yang mau. Yang penting maksiat. Mau makan babi. Ini dari nafsu kah dari setan? Cari babi. Begitu cari babi, tidak ada babi. Sudah, tidak jadi makan. Jadi nafsu. Mau makan babi, cari babi. Tidak ada babi. Tapi ada biawak, ada ular, yang lain-lain, yang haram. Yang penting makan haram. Nah, jadi dari setan. Nah, itu sedikit perbedaan dari setan dan dari nafsu. Dan kalau dari setan ini itu bisa dihilangkan, biasanya dihilangkan dengan cara berzikir, berwudu. Itu bisa hilang. Tapi kalau nafsu ini lebih sulit. Dengan cara bisa mujahadah, perlu namanya mujahadah itu, mujahadah diri. Nah, itu kalau dari nafsu. Nah, salah satu cara menekan hawa nafsu mujahadah itu adalah dengan cara berpuasa. Nah, itu pelajaran yang pendidikan dari kita mengerjakan puasa itu. Kemudian puasa ini juga mendidik kita menjadi orang yang bersyukur. Masya Allah, begitu masuk bulan puasa, nikmat-nikmat yang begitu banyak datang. Yang sebelumnya, di bulan sebelumnya kita tidak pernah rasakan, di bulan puasa, Masya Allah, banyak nikmat yang bisa kita rasakan, ya Allah. Waktu berbuka saja, waktu berbuka itu beda rasanya. Orang yang puasa kemudian berbuka dengan orang yang nggak puasa tapi ikut buka, padahal sama-sama. Misalnya nih, yang laki puasa, yang perempuan misalnya nggak puasa karena ada halangannya, tapi sama-sama ikut buka. Coba rasain ketika dia juga ikut puasa dan ikut buka, yang perempuan. Tentu rasanya berbeda. Nah, itu bukti bahwa nikmat ketika bulan puasa itu berbeda. Nikmatnya juga lebih banyak, insya Allah. Nah, itu.
Nah, inilah kemudian pelajaran-pelajaran pendidikan yang kita bisa ambil dari kita berpuasa itu. Dan ketika puasa ini jangan lupa juga kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah, dan puasa ini adalah tempat untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita, meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, dan yang lainnya seperti baca Al-Quran, sholatnya, sholat sunnahnya juga, sholat duha, rawatib, tahajudnya, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Begitu juga tempat kita minta ampun di bulan puasa ini. Usahakan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang pernah dilakukan sebelum puasa, agar ketika puasa jangan sampai dilakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Nah, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.